Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Jenderal Purn. Hendro Priyono menyatakan dirinya setia kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sikap Hendro Priyono ini berbeda dengan menantunya, ex-Panglima TNI Jenderal Purn. Andika Perkasa yang mendukung bakal capres mengajak Hendro Priyono bernyanyi. Menteri Pertahanan tersebut mengatakan dirinya ingin mendengar Hendro Priyono bernyanyi. Menurutnya, rakyat ingin mendengarkan seorang pensiunan Jenderal Bintang 4 bernyanyi. Bagaimana kalau kita mendengar musik dulu? Setuju. Kita minta Pak Hendro Priyono nyanyi bagaimana, ujar Prabowo. Pak, rakyat ingin mendengar Jenderal Bintang 4 nyanyi. Kapan lagi kita kerjain Jenderal Bintang 4? Hanya di Belu. Pak Hendro, rakyat mendaulat Bapak bernyanyi, sambungnya. Lalu, Hendro Priyono menyetujui ajakan Prabowo itu. Dia menegaskan mau bernyanyi karena setia kepada Prabowo. Saya mau menyanyi karena kesetiaan saya kepada Pak Prabowo, ucap Hendro Priyono. Hendro Priyono pun memilih untuk bernyanyi mengenai kesetiaan kepada Indonesia. Sebab, dirinya sempat mendengar pernyataan Prabowo mengenai kesetiaan kepada rakyat. Tadi saya tarik kesimpulan sama-sama apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan suara dari rakyat, yaitu kesetiaan. Saya akan nyanyi bersama-sama saudara, lagunya adalah kesetiaan terhadap Indonesia, jelas Hendro Priyono. Kemudian, barulah Hendro Priyono mulai bernyanyi. Hendro Priyono meminta masyarakat yang hadir untuk ikut bernyanyi juga. Saat bernyanyi, lagi-lagi Hendro Priyono menyematkan kesetiaannya kepada Prabowo. Saya akan nyanyi, diriku ini tolong disambut dengan Indonesia. Bangsaku ini Indonesia, tanah airku Indonesia, ku kan setia selamanya, katanya. Ibuku ini Indonesia, bangsaku ini Indonesia, tumpah darahku Indonesia, ku kan setia selamanya. Simpul kesetiaan kita dengan Pak Prabowo Subianto, imbuh Hendro Priyono. Menyanyikan satu lagu kenang-kenangan waktu kita di Timur Timur dulu. Kita harus pertama-tama kali meneriakkan dulu hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Kalau tidak ada Pak Prabowo, siapa lagi yang maka hadomio masuk di Delta. Papua. Oh dia. Saudara-saudara yang telah juga memahami perjuangan saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih kepada kalian. Kalian berkorban, tapi kalian masih
setia, kalian masih tenang, kalian tidak berbuat macam-macam. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang, saya tegaskan, saya ingatkan kepada kalian, saudara-saudara harus terus tabah, karena kami percaya di saat mendatang keadaan akan lebih baik. Amin. Saya katakan begitu saya jadi Menteri Pertahanan, apa yang kita bisa buat? Saya diberitahu oleh Pak Safri Samsudin, begitu banyak pejuang yang belum terima penghargaan, belum terima predikat sebagai veteran pejuang. Saya kira sebagai Menteri Pertahanan saya sudah mengeluarkan dengan seizin Presiden, kami lapor ke Presiden, minta izin, dan kami sudah memberi, saya kira, belasan ribu. Siap, 18.000. Berapa? Ya, 18.000. 18.000 penghargaan. Dan saya lihat banyak di antara kalian sekarang memakai seragam bela negara semuanya di sini. Saya terima kasih. Saudara-saudara, sesudah itu saya putuskan untuk membangun suatu kampus, suatu politeknik dari Universitas Pertahanan di Kabupaten Belu ini, saudara-saudara. Banyak orang menanyakan, ada apa membangun politeknik kok di Belu? Saya katakan, ini adalah tujuannya untuk menghormati pejuang-pejuang kita extended. Kita ingin anak-anak pejuang itu bisa sekolah dengan baik. Kopi saya mana? Bagaimana? Terlalu panas untuk kalian? Tidak panas. Sudah cukup pidato saya? Hah? Lanjut. Lanjut. Istirahat dulu, minum banyak loh. Masih kuat.